Bakri, NIM 19024051138, kelas 5B Agribisnis, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, dosen pengajar Dr. Marlina Bakri, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan soal UTS Manajemen Sumber Daya Manusia. 1. Apa pengertian dari manajemen SDM, di mana di dalam pengertian tersebut terdapat istilah pemeliharaan, pelatihan, dan pengembangan. Bisakah Anda memberikan perbedaan dari istilah tersebut? Pemeliharaan sumber daya manusia merupakan upaya yang dilakukan perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan kondisi fisik serta memfasilitas sumber daya manusianya agar tetap loyal berkontribusi dengan kinerja yang baik. Sementara pelatihan sumber daya manusia lebih dimaksudkan untuk meningkatkan penguasaan keahlian sumber daya manusia atas pekerjaan tertentu. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia lebih pada menyiapkan dirinya untuk menguasai keahlian baru karena akan memegang pekerjaan berbeda dan biasanya menuntut pertanggungjawaban lebih besar. 2. Mengenai ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, ada dua hal yang perlu diketahui, yaitu bidang mengerjakan dalam manajemen sumber daya manusia dengan perolehan dan penempatan sumber daya manusia. Pada penempatan sumber daya manusia di sebuah perusahaan atau organisasi, apa saja kendala atau hambatan yang biasa terjadi? Kendala atau hambatan yang biasa terjadi yaitu 1. Kendala terbesar dalam membuat manpower planning adalah fakta bahwa sering ditemuinya pemanfaatan karyawan pada jam kerja yang belum optimal. Yang kedua, tingkat ketidakhadiran yang tinggi. Ketidakhadiran sangat tinggi dan cenderung meningkat setiap tahun. 3. Tenaga kerja yang kurang terdidik dan kurang terampil. Dampaknya adalah pada rendahnya. 4. Kontrol tenaga kerja dan review. Setiap penambahan karyawan dipertimbangkan secara hati-hati oleh top manajemen sehingga memerlukan waktu untuk realisasi pemenuhannya. Pertimbangan biaya pegawai juga menjadi faktor penting sebagai acuan dalam menentukan jumlah karyawan yang akan direktur. Hal ini dimungkinkan karena biaya pegawai merupakan biaya yang bersifat jangka panjang dan cenderung meningkat setiap tahun karena inflasi. 3. Tantangan sumber daya manusia yang terbagi menjadi 3, khususnya tantangan yang bersifat eksternal, luar, dan internal dalam. Coba Anda jelaskan tantangan-tantangan apa saja yang dapat timbul dari keduanya dan bagaimana cara menanggulanginya. Yang pertama yaitu, tantangan yang timbul dari faktor eksternal adalah sebagai berikut. Aspek ekonomi yang dimana disadari bahwa kondisi ekonomi secara makro seperti inflasi, stagflasi, resesi, depresi, krisis moneter, krisis ekonomi, krisis nilai tukar, tingkat pengangguran, tingkat suku bunga, dan lain sebagainya merupakan aspek-aspek perekonomian yang harus selalu diperhitungkan. Aspek sosial yaitu terjadinya pergeseran nilai sosial yang dianut suatu masyarakat, terutama karena adanya perubahan pola hidup akan berpengaruh pada manajemen sumber daya manusia. Aspek teknologi yaitu penggunaan teknologi tepat guna akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja suatu perusahaan. Aspek pesaing yaitu persaingan hendaknya berlangsung secara sehat dan fair dengan mengutamakan mutu harga yang wajar, pelayanan yang memuaskan, transparan, promosi yang jujur sehingga kepentingan pelanggan menjadi prioritas. Tantangan internal di sini adalah suatu kondisi ataupun rintangan atau halangan yang bersumber dari dalam perusahaan dan dalam jangka manajemen untuk mengatasinya. Yang pertama kekuatan, kedua kelemahan, ketiga rencana kerja dan anggaran, 4 pengembangan usaha, 5 pengembangan perusahaan, dan 6 rencana strategis. 4. Mengenai pengertian dari manajemen sumber daya manusia,
di mana di dalam pengertian tersebut terdapat istilah pemeliharaan, pelatihan, dan pengembangan. Bisakah Anda memberikan perbedaan dari istilah tersebut? Pemeliharaan sumber daya manusia merupakan upaya yang dilakukan perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan kondisi fisik serta mentalitas sumber daya manusianya agar tetap loyal, berkontribusi dengan kinerja kerja yang baik. Sementara pelatihan sumber daya manusia lebih dimaksudkan untuk meningkatkan penguasaan keahlian sumber daya manusia atas pekerjaan tertentu. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia lebih pada menyiapkan dirinya untuk menguasai keahlian baru, karena akan memegang pekerjaan berbeda dan biasanya menuntut pertanggungjawaban yang lebih besar. Yang kelima, pada metode-metode penilaian ada 7, salah satunya rating schools. Bisakah Anda jelaskan kembali mengenai rating schools dan berikan contohnya? Rating schools atau skala pengukuran adalah suatu jenis teknik pengumpulan dan penelitian, bisa berupa data kualitatif atau kuantitatif dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan pada responden untuk memilih jawaban atau pilihan yang paling tepat mengenai suatu objek penelitian. Contoh, misalnya saja seorang meneliti ingin mengetahui seberapa harmonisnya hubungan suami istri dalam mendukung terbentuknya keluarga sejahtera. 6. Bagaimana tahap perencanaan karir, di mana terdiri dari 2 elemen utama, yaitu perencanaan karir individual dan perencanaan karir organisasional. Mohon dijelaskan kedua elemen tersebut dan sertakan pula contohnya yang dapat dimengerti. Perencanaan karir individual atau individual career planning adalah perencanaan karir individual yang terfokus pada individu yang meliputi latihan diagnostik dan prosedur untuk membantu individu tersebut menentukan siapa saya dari segi potensi dan kemampuannya. Contohnya, para pegawai dalam jenjang jabatan atau kepangkatan, perencanaan karir organisasional atau organisasional career planning adalah perencanaan karir organisasional mengintegrasikan kebutuhan sumber daya manusia dan sejumlah aktivitas karir dengan lebih menitik beratkan pada jenjang atau jalur karir atau karir pagi, contohnya pejabat pimpinan dan sekretaris pimpinan. 7. Pada masa pandemi ini, bagaimana langkah-langkah dalam menentukan perencanaan karir yang baik? Pandemi global yang sedang berlangsung memiliki dampak yang signifikan terhadap dunia profesional. Persiapan karir seharusnya disusun sedini mungkin, bahkan dari bangku sekolah menengah. Selain itu, penting juga untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan diri dalam menentukan langkah apa yang akan diambil ke depannya. Yang pertama, tentukan visi dan misi sedari awal. 2. Memahami kelebihan dan kelemahan. 3. Rencanakan karir Anda dengan SMART. 4. Tingkatkan kedisiplinan, keterampilan, dan lakukan evaluasi. 8. Jika menghadapi suatu permasalahan dalam latihan instruksi pekerjaan, coba jelaskan bagaimana cara menghadapi masalah tersebut. 1. Pelatihan atau training. Pelatihan atau training ini adalah metode pengembangan sumber daya manusia yang paling umum digunakan. Pelatihan atau training biasanya dilakukan agar para karyawan semakin terampil dalam melakukan tugasnya, khususnya jika ada teknologi baru yang harus mereka kuasai. Namun, pelatihan juga bisa diberikan agar para karyawan memiliki wawasan atau kemampuan baru yang dapat menunjang tugasnya di kantor. 2. Magang. Magang ini adalah metode pengembangan sumber daya manusia yang melibatkan karyawan yang memiliki pengalaman mendalam di suatu bidang pekerjaan.
3. Pendidikan. Metode pengembangan sumber daya manusia ini adalah memberikan pendidikan formal kepada para karyawan atau memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melanjutkan pendidikannya. Misalnya, karyawan lulusan SLTA diberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di bangku kuliah, baik untuk tingkat D3 atau S1, tergantung kebijakan perusahaan. 4. Rotasi kerja. Tujuan dari metode pengembangan sumber daya manusia ini adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk merasakan variasi pekerjaan. Biasanya, karyawan dari suatu divisi dipindahkan ke divisi lain. 5. Uji kompetensi. Metode pengembangan sumber daya manusia dengan sistem uji kompetensi ini sering juga disebut dengan uji kemampuan. Metode ini dapat dilakukan oleh perusahaan itu sendiri maupun oleh lembaga yang mengeluarkan sertifikat resmi seperti Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP). Yang keenam, coaching. Dalam bahasa Indonesia dapat disebut sebagai bimbingan. Metode pengembangan sumber daya ini biasanya diberikan kepada karyawan untuk sebagai meningkatkan keterampilannya dalam bekerja. 7. Outbound. Metode pengembangan sumber daya manusia dengan cara melakukan sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Tujuannya adalah untuk menjaga dan mempererat kekompakan di antara para karyawannya dari level paling atas sampai paling bawah. 9. Mengenai materi merencanakan analisis jabatan dan tahapan pelaksanaannya, di mana terdapat 5 tahap. Bisakah Anda menjelaskan tahap tersebut dan apakah sudah dilaksanakan dalam kehidupan analisis jabatan? Tahap 1. Tetapkan tujuan analisis jabatan ini. Di atas telah disebutkan 7 kelompok bidang yang biasanya memerlukan analisis jabatan. Tetapkan mana dari 7 alternatif yang menjadi tujuannya akan Anda. Mungkin saja lebih dari satu langkah pertama ini perlu karena langkah-langkah berikutnya akan ditentukan oleh langkah ini. Tahap 2. Tetapkan apa yang akan dianalisis. Identitas pekerjaan atau jabatan dalam struktur organisasi yang sekarang berlaku. Tugas esensial, sumber daya yang dipercayakan atau alokasikan pemegang jabatan ini. 1. Alus input output. 2. Jenis, dimensi dan lingkup keputusan. 3. Kompleksitas atau tingkat kesulitan dari pekerjaan ini. 4. Hubungan yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 5. Persyaratan jabatan. 6. Kondisi lingkungan kerja. Tahap 3. Kumpulkan informasi tentang struktur organisasi, kegiatan operasi, dan arus kerja. Untuk langkah ini, dokumen yang perlu diperoleh adalah skema organisasi yang sekarang digunakan, job description yang ada, skema proses maupun manual, sistem dan prosedur yang ada. Andaikan dalam organisasi ini belum ada skema organisasi yang formal, maka harus dibuat skema sementara. Tahap 4. Tetapkan metode yang akan digunakan. Ada 4 metode atau cara yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data, fakta, dan informasi tentang pekerjaan atau jabatan dalam proses analisis jabatan. 4 metode atau cara tersebut adalah: 1. Job questionnaire. 2. Interview. 3. Observasi di lapangan. 4. The workload. Tahap 5. Implementasi program dengan mengikuti langkah-langkah yang benar. Langkah-langkah implementasi yang benar antara lain mencakup kegiatan komunikasi untuk menjamin dukungan dan kerjasama dari semua tingkatan dan memperkecil penolakan. 10. Pada metode-metode penelitian,
Ada 7, salah satunya rating schools. Bisakah Anda menjelaskan kembali mengenai rating school dan berikan contohnya? Rating schools adalah skala pengukuran adalah suatu jenis teknik pengumpulan data. Penelitian bisa berupa data kualitatif ataupun kuantitatif dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan pada responden untuk memilih jawaban atau pilihan yang paling tepat mengenai suatu objek penelitian. Contoh, misalnya saja, seorang peneliti ingin mengetahui seberapa harmoniskah hubungan suami istri dalam mendukung terbentuknya keluarga sejahtera. Berilah tanda pada angka yang telah disediakan. Baik, itulah tadi pemaparan dari soal UTS mengenai manajemen sumber daya manusia. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.